Halo Getter, selamat datang lagi bersama saya Rizal Febriansyah dalam Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Nah, pandemi COVID-19 udah lebih dari 1 bulan ada di Indonesia dan sudah mewabah hampir ke seluruh dunia. Efeknya juga sangat luar biasa, terutama ya dari berbagai sisi lah. Salah satunya adalah dari mulai ekonomi, terus banyak lah intinya gitu. Dan tentunya salah satunya adalah industri-industri besar yang terpaksa harus kolaps, terpaksa harus gulung tikar, dan bahkan mereka harus dengan sangat terpaksa juga mengurangi karyawan dengan cara PHK, sehingga banyak juga orang yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas satu industri, yaitu industri media. Sebetulnya bagaimana sih dampak COVID-19 terhadap industri media? Apakah benar industri media sudah terdampak dengan begitu besar sehingga akhirnya para pekerja seni, para pekerja artis di sana harus kehilangan pekerjaannya karena industri media pun perlahan sudah terkikis akibat COVID-19 ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, untuk mengetahui informasi yang jauh lebih dalam, hari ini kita akan melakukan Zoom meeting bersama Bapak Andi Hairil sebagai seorang direktur produksi salah satu televisi swasta di Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sejauh mana sih dampak COVID-19 terhadap industri media, sejauh mana sih efek yang terjadi pada industri media dari COVID-19 ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Angkat Bicara episode kali ini. Mari kita saksikan. Oke, halo Getter sekalian, sahabat UMKM sekalian. Kita sekarang udah terhubung langsung dengan Bapak Andi Hairil nih. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang dampak COVID-19 terhadap industri media lah, khususnya industri pertelevisian. Kita langsung ngobrol aja dengan Bapak Andi Hairil. Halo Bapak. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Sore Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Gimana nih Pak, kita udah Ramadan hari ke sekian, tapi di tengah wabah COVID-19 nih Pak. Ya, buat saya sih mungkin dengan Ramadan ya, menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan COVID ini, harusnya kita bisa lebih punya waktu yang banyak untuk melakukan refleksi diri gitu ya. Jadi ngejalanin Ramadan nggak cuma sekedar nahan lapar atau seperti tahun-tahun sebelumnya sambil kerja. Kalau sekarang lebih banyak mungkin buat introspeksi, kontemplasi, terus mungkin baca-baca ayat suci segala macam. Pasti ada hikmah baiknya lah. Nah, kita ngomongin efek COVID-19 terhadap industri nih Pak. Kan Bapak udah lama banget nih di industri televisi gitu, di industri media lah. Gimana sih Pak, Bapak khususnya dalam menyikapi pandemi ini terhadap industri media gitu, apalagi di produksinya gitu Pak? Ya jujur aja, pandemi corona ini bisa dibilang membuat sesuatu yang normal menjadi tidak normal gitu ya. Kita tidak pernah ngebayangin buat orang broadcast, buat orang televisi gitu, bekerja memproduksi sebuah program acara TV itu dari rumah, itu nggak pernah kebayang sama sekali gitu ya. Mungkin kalau dulu dalam keadaan normal kita disuruh seperti sekarang, mungkin kita bilang kita nggak sanggup, kayaknya nggak mungkin deh, nggak bisa gitu. Tapi ada sesuatu yang akhirnya membuat kita dipaksa untuk bisa, walaupun gitu ya, walaupun tetap harus dalam proses syutingnya kan tetap harus datang ke studio, atau katakanlah kayak sekarang gitu ya, kita tetap ada produksi tetapi dengan jumlah orang yang kemudian dari sisi waktu kita lebih banyak mengerjakan segala sesuatu, menyiapkannya itu dari rumah. Kalau dulu kan nyiapinnya pasti dari kantor, melakukan riset dari kantor ataupun ke lapangan gitu ya. Kemudian diskusi dengan teman, kan satu tim itu pasti face to face
ketemunya di kantor. Nah kalau sekarang ternyata bisa itu melakukan meeting ya kayak sekarang ini kita memanfaatkan fasilitas Zoom yang dulu mungkin nggak pernah kita bayangin seperti itu. Nah kalau dari sisi bisnis tentunya juga menurun ya, karena sekarang ekonomi juga sedang tidak menentu, nggak cuma broadcast, di banyak sektor juga menurun itu. Cuman ada satu lagi yang kalau dulu gitu ya, kalau dulu sebelum pandemik orang yang nonton TV itu jarang. Maksud saya bukan jarang, ada mengalami penurunan. Mereka lebih banyak nonton YouTube gitu ya, atau nonton di digital lainnya. Nah, selama pandemik ini, anjuran di rumah aja, campaign di rumah aja, ini membuat orang menonton TV itu meningkat, persentasenya meningkat, cukup lumayan. Nah, walaupun tidak mencapai 10%, tetapi ada peningkatan seperti itu. Ya seperti itu sih kondisinya. Tapi kalau untuk dari aspek yang paling fatal sampai akhirnya harus berubah total itu apa, Pak? Kita ada beberapa program yang akhirnya tidak tayang. Ya, ada sekitar 4 program sampai 5 program yang tidak tayang. Malah lebih masalah. Ada Bujang Ngapak gitu ya, kemudian Empat Mata, kemudian program sport kita udah 3 biji hilang, bahkan MotoGP ini nggak tayang sama sekali karena memang udah nggak ada race. Kalau nggak salah ada 7 apa 8 program kita udah nggak tayang. Itu tidak tayang itu akibat kendala produksi berarti atau ada hal lain, Pak? Pertama adalah kendala produksi gitu ya. Kita program IFP atau program ING yang biasa syuting di luar kayak Mantul, Bojang Ngapak gitu ya, Bonceng Akak, kemudian Modern Mom gitu. Itu karena syutingnya di luar otomatis kita nggak bisa. Karena kalau kita syuting di luar akan membuat orang berkerumun segala macam. Nah itu udah tidak ada lagi syuting. Kemudian ada juga yang di studio kayak Tukul, Empat Mata itu juga tidak syuting. Sebenarnya kita masih bisa syuting gitu ya, tetapi mengingat untuk mengurangi risiko dan kita mengikuti anjuran pemerintah, gitu, kita mengurangi beberapa program yang bisa syuting di studio menjadi tidak syuting. Hanya beberapa program aja yang masih kita pertahankan. Nah, untuk program-program yang masih dipertahankan, kira-kira pertimbangannya apa dalam memilih program tersebut sampai akhirnya, oke, ini yang kita pertahankan, ini yang kita harus stop produksinya gitu, Pak? Yang kita pertahankan kayak program on the spot, spotlight gitu ya, itu lebih banyak mempergunakan fasilitas video yang ada di internet. Itu kan tidak perlu syuting, makanya teman-teman juga kerjain di rumah. Kemudian ada juga program yang masih jalan itu kayak program news, informasi itu ya sama semuanya, itu pun mengirim wartawan hanya untuk yang penting aja. Malah sebagian wartawan itu juga mengalami perubahan cara kerja. Kalau dulu mereka selalu melakukan doorstop, mewawancara, atau mereka dalam press con mereka datang, ya kan? Nah, kalau sekarang mereka nunggu kanal YouTube-nya masing-masing kementerian. Kayak misalnya Kementerian Kesehatan yang terkait dengan jumlah pasien atau perkembangan pandemi COVID di Indonesia, itu mereka menunggu dari kanal YouTube-nya Kemenkes. Termasuk juga kalau ada brief atau ada dari pidato dari Pak Jokowi, itu menggunakan kanalnya Istana, Sekretariat Kabinet. Jadi wartawan itu udah harus rajin-rajin melihat kanal YouTube dari kementerian. Ada juga program yang masih jalan sampai saat ini adalah UVJ. Kenapa UVJ masih jalan? Karena kita berusaha untuk mempertahankan ada satu program yang masih bisa jalan dan kita pilihnya UVJ gitu ya. Walaupun sekarang artis atau talentnya juga tidak full. Dan kalau misal tadi mengingat wartawan mendapatkan informasi dari YouTube-nya, dari kanal-kanal resmi, dari hal lainnya gitu.
apakah kan kadang-kadang sekarang kita bisa dapat informasi juga terkait apa namanya fenomena-fenomena baru terkait wabah ini kita dari sosial media dan lain-lain. Seberapa membantu sih Pak? Bisa kita katakanlah citizen journalism-nya dari orang-orang gitu Pak untuk proses produksi saat ini. Oh, kalau dari sosial media itu sangat membantu, gitu ya, sangat membantu sekali. Tetapi karena ini sosial media, jangan sampai kita akhirnya lengah. Kita menjadi teliti, kurang detail. Ya. Kita tetap harus memiliki daya kritis kalau ingin mencari berita yang di sosial media. Karena jangan sampai kita terjebak dengan berita yang tidak valid atau hoax. Karena itu untuk mencari atau mendapatkan sebuah berita itu perlu verifikasi informasi yang lebih ketat, gitu ya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengutip seperti itu. Kemudian kita juga harus memiliki kepekaan, empati terhadap kondisi yang saat ini, gitu ya. Kemudian apalagi dalam kondisi pandemik ini, kita juga harus memberi edukasi ke masyarakat, pencegahan, termasuk ya itu tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, seperti itu, di rumah aja. Nah, berbicara mengenai verifikasi tadi Pak, kan saat ini dunia sosial media bisa diibaratkan banjir informasi lah, semua informasi bisa masuk dari ke sana ke siapapun. Jadi tingkat hoax pun akan semakin tinggi. Ya. Nah, biasanya apa sih Pak yang dilakukan dalam proses verifikasi itu biar maksudnya kisi-kisi atau apa aja sih yang diperhatikan dalam proses verifikasi informasi? Yang penting gini, kalau misalnya ada sebuah pernyataan yang dari katakanlah seorang selebgram atau dokter yang dokter seleb gitulah ya, yang di sosmed. Nah, kalau misalnya kita tertarik dengan apa yang disampaikan oleh dokter itu, kita harus cek kebenaran akunnya, benar nggak akunnya. Gitu. Kemudian bila perlu kita coba hubungi, kita riset dokter ini untuk kita verifikasi langsung. Verifikasinya ya kita harus mencari tahu siapa dokter ini segala macam. Mengingat salah satu peran media kan Pak untuk mengawasi segala hal yang berbau misal informasi baik itu dari orang lain maupun dari pemerintahan gitu Pak. Apalagi di tengah pandemi ini kan akan ada banyak informasi yang berbeda gitu dari ahli, dari pemerintahan, dari masyarakat biasa gitu. Saya pengen tahu pandangan Bapak dong Pak mengenai peran media sebagai pengawas atau pengkritik hal apapun itu Pak. Media itu harus kritis gitu ya. Ya. Kalau wartawannya malah menurut saya harus sedikit skeptis. Jadi gini, apa yang disampaikan pemerintah gitu ya, itu harus benar-benar kita kutip, tetapi jangan serta-merta kita kutip 100% tanpa ada katakanlah pendapat dari di luar orang pemerintah. Dan menurut Bapak apakah media di Indonesia sudah melakukan peran tersebut Pak? Jawabannya agak susah ini. Ya itu sebagian ya, sebagian karena sebagian ada yang istilahnya clickbait. Clickbait itu hanya sekedar untuk mencari banyak yang baca aja. Biar orang baca. Ya, orang baca. Sebenarnya kan bukan, harusnya jangan itu. Gitu. Harusnya adalah ya yang kita kedepankan adalah fakta. Lalu gimana komentar Bapak terhadap media-media, terutama media bukan bermaksud mendiskreditkan media online ya, tapi kan kadang-kali mereka memang masih melakukan itu gitu Pak? Ya memang kondisinya harus membuat mereka seperti itu. Ya, nah cepet-cepetan, karena kalau media online itu kan harusnya cepet-cepetan. Siapa yang naik duluan? Kemudian untuk dibaca ya harus sedikit berbau bombastis. Itu sebenarnya sah-sah aja. Dalam ilmu jurnalistik itu juga ada. Cuman jangan berlebihan. Itu yang penting. Jangan berlebihan.
Terus tadi kita mundur ke belakang, tadi kan Bapak bilang ada beberapa program yang memang terpaksa dibungkus karena masalah produksi dan pengurangan talent dan lain-lain. Itu bahkan beritanya sampai sekarang kan banyak talent, banyak pekerja seni, banyak artis yang justru kehilangan job karena COVID-19 ini, Pak. Apa itu betul, Pak? Ya benar, gitu loh. Karena dengan diberhentikannya, di dropnya beberapa program, ini sementara ya. Program itu sementara, nanti kalau COVID udah selesai, pandemi udah selesai, ya kita akan otomatis ya mereka kehilangan pekerjaan. Tapi kan bukan cuman mereka, banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Terus kira-kira Pak, ke depannya setelah COVID-19 ini selesai, apa yang akan dilakukan Pak? Oleh Bapak ataupun yang lainnya? Kalau saya sih ngelihatnya gini, secara global gitu ya, umum ya. Dengan from home, jujur aja kita sebenarnya banyak waktu untuk diri kita mengeksplor apa sih yang kita eksplor. Jadi ketika nanti kita udah masuk kantor dalam kondisi normal, kita itu berpikir, bertindak, bersikap itu jauh lebih daripada yang kemarin-kemarin. Tapi kalau kita selesai pandemi, kita masuk kantor sama dengan proses yang kayak kemarin, ya menurut saya adalah sebuah kerugian. Sama, saya juga lagi nggak tahu juga nih puasa saya kayak apa gitu ya. Tapi ya itu kan, puasa kita dalam kondisi kayak sekarang ini kan harusnya lebih banyak waktu untuk dimanfaatkan yang lebih berbau religi gitu, religius gitu. Tapi kalau ya biasa-biasa aja, ya udah. Sama kayak sekarang misalnya, orang dianjurkan untuk sholat di rumah aja gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kesempatan untuk di sebuah keluarga itu menjadi lebih kuat lagi. Sholat jamaah dengan istri, dengan anak, segala macam, itu kan sesuatu yang kalau normal pasti jarang. Ya kan, pasti jarang. Kalau normal, kondisi normal pasti jarang sholat berjamaah dengan keluarga. Terakhir deh Pak, kan di sini posisinya adalah Bapak sebagai pekerja juga, saya pekerja, dan teman-teman yang lain juga adalah pekerja gitu. Ada pesan nggak Pak untuk misal teman-teman kita di luar sana yang memang terpaksa pekerjaannya harus lepas, pekerjaannya harus dihentikan oleh perusahaannya gitu, dan mereka beranggapan bahwa udah lagi Ramadan, malah ada wabah seperti ini, sampai akhirnya kehilangan pekerjaan juga gitu Pak. Ada pesan nggak Pak dari Bapak untuk mereka yang mungkin putus asa bisa dibilang gitu Pak? Kalau putus asa sih jangan, ini kan bagian dari ujian. Allah tuh nggak suka dengan orang yang putus asa, gitu kan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau dalam bulan puasa ini? Ya banyak-banyaklah berdoa, gitu. Kalau kita lagi kerja mungkin kita lupa, banyakin doa ya, ada doanya. Gitu. Kalau lagi sholat, habis sholat kita doa. Tapi dalam kesempatan kayak sekarang mungkin doanya bisa lebih panjang, gitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya coba aja, ini kan pasti ada masanya, kita nggak tahu masanya kapan gitu ya. Bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Tapi masa ini ya kita pergunakan sebaik-baiknya. Apa sih yang bisa kita lakukan nanti setelah pandemi ini selesai, kita menjadi jauh yang lebih baik segala macam itu ya. Karena pasti gimana pun itu pasti akan ada muncul banyak peluang baru sebetulnya Pak ya. Sebenarnya di balik kesulitan itu pasti ada sesuatu yang lebih gitu ya. Peluang baru itu termasuk. Oke, Pak Andi. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol sama saya, udah mau berbagi sama teman-teman Getos di luar sana Pak. Ya. Semoga obrolan kita hari ini akan sangat memotivasi teman-teman di luar sana, akan membuat mereka merasa lebih tenang lah istilahnya ya Pak ya. Ya, untuk teman-teman yang UMKM, ya ini kesempatan di bulan Ramadan ini kan banyak orang mencari sesuatu segala macam ya. Ini kesempatan gitu. Pasti ada peluang lah, pasti ada peluang. Walaupun kecil, hal-hal yang kecil, untungnya nggak seberapa, tapi dari hal yang kecil menjadi yang besar.
Oke Pak Andi, nanti kita kapan-kapan semoga bisa ngobrol lagi Pak Andi. Ya, Semoga setelah COVID-19 kita bisa ketemu langsung nih Pak. Biar insya Allah. Ya. Semoga Bapak dan keluarga dan teman-teman bisa sehat terus Pak. Amin. Sama. Pokoknya juga semoga kita bisa kuat melalui ini. Semoga cepat berakhir juga ya Pak, biar semuanya kembali pulih, kembali normal lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Jal. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian angkat bicara kali ini, episode kali ini bersama Bapak Andi Hairil selaku Direktur Produksi dari salah satu televisi swasta terbesar di Indonesia. Nah, ya rupanya memang dampaknya sungguh sangat luar biasa COVID-19 ini, tidak hanya sektor industri jual beli, industri perdagangan, tapi ternyata industri media pun ya mulai terkena dampaknya dari wabah COVID-19 ini. Semoga agar dampak tidak semakin meluas, tidak semakin membesar, bahkan tidak mengancam perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia tentunya. Semoga kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera selesai, segera kembali normal, agar semuanya kembali pulih kembali. Terima kasih Getter sudah menyaksikan Angkat Bicara episode kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya di Getty TV karena kami akan terus berkreasi, akan terus memutar otak untuk menciptakan konten-konten baru walaupun di tengah pandemi ini. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. See you on the next video and goodbye.